Pemirsa Intens Investigasi. Meski Pengadilan Agama resmi memutuskan pernikahan Dena Devanka dan Jonathan Frizzy berakhir pada 17 Februari 2022 lalu, namun perseteruan antara keduanya seolah tidak kunjung berhenti, malah justru semakin panas. Baru-baru ini, lewat media sosialnya, Dena seolah membuat postingan agar Ijong dan sosok yang disebutnya Mbak Cilok untuk segera go public terkait hubungan mereka. Lantas benarkah sosok Mbak Cilok tersebut merupakan sindiran Dena untuk Ririn Dwi Ariyanti? Bagaimana pula tanggapan Benny Simanjuntak terkait hal tersebut? Selain itu, baru-baru ini Dena pun turut mengunggah rekaman CCTV. Diduga merupakan bukti kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya hingga dugaan saling sindir dengan Ijong di media sosial. Lantas apa yang membuat Dena akhirnya melakukan hal tersebut? Disebut-sebut belum move on dari Jonathan Frizzy, seperti apa Dena yang mengungkap perasaannya selama ini? Benarkah seperti yang dikatakan oleh orang lain bahwa Dena cinta mati terhadap Ijong? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meski telah bercerai pada Kamis 17 Februari 2022 lalu, namun kisru perseteruan antara Dena Devanka dan sang mantan suami Jonathan Frizzy sepertinya belum juga usai. Baru-baru ini, Dena pun kembali blak-blakan membahas perihal dugaan orang ketiga sebagai penyebab kandasnya pernikahan dengan Ijong. Tidak menyebutkan nama, Dena pun meminta mantan suaminya itu untuk segera go public terkait hubungan asmaranya dengan wanita yang ia sebut sebagai Mbak Cilok. Oleh netizen, Mbak Cilok diduga singkatan dari cinta lokasi, sehingga nama Ririn Dwi Ariyanti kembali terseret. Ayolah, segera go public. Publikasikanlah hubungan kalian. Kasian loh, Mbak Cilok udah bertahun-tahun menunggu diakui. Capek kan udah umpet-umpetan sampai udah bubar semuanya. Kan udah spill tipis-tipis kebucinan kalian. Teman-teman circle kalian pun udah oke juga kan? Dan sering liburan bareng, belanja bareng, sampai nonton, dinner, dan yang lainnya. Ya sekarang tinggal ke publik lah. Gak usah malu, tinggal bilang aja kalau ternyata kalian itu berjodoh. Lantas, seperti apa tanggapan Dena Devanka terkait hal tersebut? Benarkah dirinya menyindir sosok Ririn Dwi Ariyanti? Saling sindir apa? Saya nggak nyindir ini kan di story itu. Tapi kan kabarnya seperti itu Kak, saling sindir, saling panas-panasan di sosmed. Menurut kamu itu seperti apa sih? Saya nggak tahu sih ya, kalau saya nggak ngerasa dia menyindir saya gitu loh. Pokoknya saya tidak menyebutkan namanya siapa kan gitu loh. Bisa jadi siapapun aja yang suka Cilok. Kalau orang ketiga, si Jonathan namanya artis ya. Kalau hubungan-hubungan gitu mungkin bukan sama Ririn aja. Banyak juga teman yang bareng ke Bandung misalnya, main kemana. Dan saya sudah bilang sama Dena bahwa yang begitu sebenarnya banyak harus dimaklum. Karena Ijong kan public figure. Tapi Denanya itu nggak ada per sedikit juga. Dia mau kekeh, saya nggak mau sama sekali. Jadi mereka saling-saling, tidak ada yang mau mengalah satu sama yang lain. 2 judul sebelumnya saya syuting di Puncak.
atau saya syuting di luar kota, banyak kan luar kota. Untuk selesai syuting aja bisa sampai subuh gitu. Saya usahakan pulang karena ada anak-anak. Saya usahakan sekali pulang karena ada anak-anak. Karena anak yang paling kecil itu tidur sama saya gitu. Jadi setiap saya pulang selalu ditanya terus, saya jawab tanya terus sampai ditanya sampai menyinggung. Saya dicubit sekali 2-3 kali, akhirnya saya juga gerah kan gitu. Akhirnya terjadilah cekcok dan terjadi keributan. Saya sangat menghindari banget keributan yang ada anak. Nah sekarang ini sudah ada anak bisa menyaksikan, itu sangat disayangkan, makanya sekarang saya lebih baik menghindar. Bergulirnya kabar liar terkait sindiran hubungan di antara mereka, Ririn pun tidak mau ambil pusing. Lewat unggahan di media sosialnya baru-baru ini, ia pun mengunggah foto dirinya yang tengah tersenyum disertai tulisan untuk selalu positif di tengah terpaan cobaan apapun. Stay positive, stay kind, spread good vibes. Percaya dengan segala kebaikan mendatangkan kebaikan, dan pikiran fokus pada hal baik akan mendatangkan berkah dan kemudahan hidup ini. Tetap tersenyum bukan pura-pura untuk kelihatan bahagia, tapi bahagia karena memang bahagia, karena selalu ikhlas jalanan apapun yang dihadapi. Tak hanya itu, Ririn bersama dengan Sania Marwa rekan kerjanya mengunggah sebuah video terkait janda bahagia dan juga terdepan yang diduga netizen sebagai sindiran balik terhadap Dena. Lantas seperti apa tanggapan Benny Simanjuntak Paman Ijong terkait Dena yang masih saja mencecar soal adanya hubungan di antara keponakannya dengan Ririn Dwi Ariyanti? Mbak, janda terdepan dan bahagia. Jangan percaya mulut orang itu ada ngasal aja, yang penting dia ngambil simpati netizen. Nggak ada, saya nggak tahu. Nggak ada hubungan apa-apa, nggak. berarti fix. Kalau ada hubungan apa kan mereka udah cerai juga udah berlanjut. Nggak ada. Kalaupun ada, namanya satu film mereka berteman, lebih dari temannya wajar-wajar aja. Ijong kan laki-laki. Iya kan, dia kan udah duda. Si Ririn juga udah cerai. Kenapa emang? Tapi kan mereka tidak melakukan hal yang tidak ini di depan masyarakat atau depan dia, kan nggak ada. Kan biasa-biasa aja, nyantai-nyantai aja di klub di mana-mana, wajar lah. Saya minta udahlah stop kita pertikaian seperti ini, karena kalau dia berusaha untuk menyerang saya, ya saya bisa keluarin bukti gitu loh. Iya kan, maksudnya udahlah. Tapi kan nggak mau ya kita seperti itu gitu loh. Malu juga aib dibuka seperti apa. Udahlah, kalau memang dia sudah bahagia dengan pilihannya, ya nggak apa-apa gitu loh. Toh saya sudah melepaskan, tapi biarkan saya hidup bahagia sama anak-anak. Semua yang udah lewat, semua yang udah dilalui itu jadi pelajaran hidup aja. Ikhlaskan aja semua yang tidak enak bentuknya apapun, maafkan aja. Udah, sebagai manusia aku itu aja, mengikhlaskan, memaafkan, dan fokus dengan hidup aku ke depan. Tidak kalah heboh, baru-baru ini Dena pun mengunggah rekaman CCTV yang diduga merupakan bukti dugaan kekerasan rumah tangga yang dialaminya, hingga dugaan saling sindir dengan Ijong di media sosial. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat ulang tahun Intens Investigasi yang ketiga. Semoga semakin sukses dan semakin lancar. Seolah tak ada habisnya, perseteruan antara Jonathan Frizzy dan Dena Devanka bahkan masih bergulir hingga saat ini. Salah satunya terkait hak asuh anak yang tidak kunjung menemukan titik temu. Bahkan belakangan, keduanya diduga kembali saling sindir melalui media sosial hingga membongkar aib yang pernah terjadi selama membangun
biduk rumah tangga bersama. Belum lama ini, Dena pun juga membongkar rekaman CCTV yang diduga menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi kepada dirinya. Terkait hal tersebut, Dena mengaku jika hal tersebut ia lakukan karena pihak Ijong terlebih dahulu melakukan hal serupa. Aku cuma nggak suka ya caranya dia dalam selalu memakai anak sebagai alibi. Seakan-akan dia tuh mau anak-anak tuh masih mau sama saya loh, tapi dijemput paksa. Nah, bahasa-bahasa seperti itu menurut saya tuh jadinya memojokkan saya dan memprovokasi saya. Jadi makanya saya bilang, kenapa masih posting saya jemput anak-anak, itu kan kayaknya nggak bagus lah ya seperti itu, saya sampai di posting gitu kan. Terus udah gitu padahal sebenarnya sebenarnya dia mau malam mingguan, intinya mau pergi lah pada saat. Terus kalau memang saya kasih nih anak saya mau dititipin ke siapa, bener nggak? Kalau saya kan saya punya support gitu loh, saya ada kakak ipar, ada neneknya. Kalau dia kan menurut saya tuh keluarganya semua banyaknya di Bandung ya. Dari pihak sana tuh dia memposting duluan foto cuplikan penggalan CCTV yang saat dulu ya. Jadi sebenarnya lucunya gini, ini kan proses mengenai KDRT ini kan sudah lama dan ini tuh sebenarnya sudah dicabut gitu loh. Karena kita sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak. Bukan ini dicabut bukan karena saya takut atau dia takut ya, tidak. Kita karena pertimbangan anak-anak gitu. Jadi makanya pada saat itu kita berusaha, kita damai di Polres Jakarta Selatan. Setelah itu kita ya sudah, kita tidak diteruskan gitu. Tapi pada saat dari pihak sana mengeluarkan foto itu ya saya juga punya kok bukti bahwa dia melakukan kekerasan pada saya. Dia itu di cutting, dipotong-potong. Kalau sebenarnya Ijong itu yang teraniaya. Kan sudah pernah pidana. Dia merasa dia benar, biar aduin si Jonathan, ya kan? Lalu saya suruh Jonathan juga, dia pernah itu dipukul juga. Saya suruh aduin lagi lewat sistem yang dia punya. Dia tarik itu cabutannya, ketakutan, ya kan? Kalau enggak terusin aja dong kalau emang dia mau. Buram semua. Udahlah, nggak usah percaya zaman sekarang ini, perempuan banyak yang pembohong. Nggak usah percaya zaman sekarang ini, perempuan banyak yang pembohong. Seperti diketahui, sebelum resmi diputus bercerai, mereka pun sempat saling lapor ke pihak kepolisian terkait dugaan KDRT yang terjadi dalam rumah tangga. Masing-masing pihak saling memiliki argumen bahwa dirinya yang menjadi korban, begitu pula sebaliknya. Menurut Dena, apa yang diunggahnya di media sosial merupakan bagian kecil dari bukti-bukti yang sudah ia siapkan untuk persidangan. Ia pun berharap tidak akan ada lagi aksi saling buka aib satu sama lain karena juga akan berimbas buruk bagi anak-anak mereka. Baik Dena maupun Ijong sudah sepakat untuk mencabut laporan dan semata-mata demi buah hati tercinta. Hanya anak masih belum terlalu ngerti. Saya juga berharap dari pihak sana jangan sampai amit-amit mengajarkan anak-anak untuk membuat mereka ngerti kalau ada perselisihan ini gitu. Apalagi adalah beberapa kali kejadian itu yang sangat saya sesalkan. Nanti biar kedepannya juga kita baik-baik aja berpisah, baik-baik aja berkomitmen, sama-sama tarik laporan, sama-sama komitmen supaya anak-anak jangan diajarkan. Jadi sebenarnya itu bukti-bukti untuk di pengadilan ya, gitu loh. Banyak sekali sebenarnya bukti-bukti saya gitu loh. Nah akhirnya mesti keluar juga. Memang pada malu banget gitu loh. Tapi mau bagaimana? Karena di sini mungkin teman-teman media tahu saya diserang mungkin gak cuma satu orang ya, gitu loh. Dan itu terjadi dari tahun berapa nih gitu loh. Ini udah setahun lebih gitu. Dan saya di sini selalu bilang ke dia, kalau dia kan bilang dia bilang ke mamaku mau damai, mau segala macam. Kalau mau damai ya ngapain kasasi, gitu loh. Kan dengan kasasi kan sama aja dia terus nggak ada habisnya lah sama saya. Kalau dia bisa ngeluarin bukti seperti itu, saya juga bisa, gitu loh mas. Jadi saya juga nggak suka seakan-akan saya dituduh yang enggak, padahal saya tidak. Misalnya
isu penjualan rumah semuanya diambil Dena. Jadi seakan-akan saya tuh cewek yang serakah atau apa, padahal ternyata enggak. Saya di sini cuma mau berkata yang sejujurnya, apa adanya, dan tolong dari dia juga jangan dilebih-lebihkan gitu loh. Jangan selalu memakai anak-anak sebagai alibi gitu. Nanti kan malu kalau anak-anak nanti dengar. Semoga juga nanti saya dan Dena bisa jadi orang tua yang baik buat anak-anak. Disebut-sebut belum move on dari Jonathan Frizzy. Seperti apa Dena yang akhirnya mengungkap perasaannya selama ini? Benarkah seperti yang dikatakan oleh orang lain jika Dena cinta mati terhadap Ijong? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat ulang tahun yang ketiga Intens Investigasi. Semoga selalu memberikan berita yang aktual dan juga terpercaya dan menjadi tontonan yang menarik bagi pemirsanya. Aksi Dena Devanka yang belak-belakan membongkar permasalahan rumah tangganya dengan Jonathan Frizzy diakuinya memiliki alasan tersendiri. Memendam segalanya sejak tahun 2019, Dena merasa bahwa dirinya telah kehabisan kesabaran. Bahkan setelah perceraian, Dena mengaku seolah pihak Ijong tidak ada habisnya menginjak-injak harga dirinya. Ditambah lagi, bukanlah hal mudah bagi wanita untuk menjalani hidup sebagai single parent. Ia pun mengaku jika kini sudah move on dan terbiasa hidup tanpa perhatian dalam bentuk apapun dari mantan suaminya. Lantas benarkah Dena merasa kesal karena Jonathan Frizzy mengajukan kasasi untuk putusan terkait hak asuh anak-anak mereka? Sebelumnya kan saya diem mas, gitu. Selama dari 2019 saya merasa boleh dibilang saya dibohongi ya. Saya diem, saya nggak berani ngomong gitu loh. Ke teman-teman media, saya masukin gugatan pun saya masih diem kan gitu loh. Tapi untuk saat ini saya tuh kondisinya udah habislah kesabaran saya gitu loh. Saya sudah banyak kasih dia toleransi, tapi ternyata saya terus masih kayak injek-injek terus dan saya terus teror. Jadi stoplah dengan bahasa saya belum move on, terobsesi, ngefans sama dia, udahlah stop kayak gitu. Maksud saya kita itu pacaran lama gitu loh, pacaran lama dan kalau dia bilang tanpa restu enggak lah, bukan seperti itu gitu loh. Dan anak-anak kita terlahir dari cinta kasih, benar kan gitu loh. Jadi kalau mau move on menurut saya dengan saya bisa ikhlas menerima kondisi ini yang memang pasti gak gampang dong gitu loh, dari keluarga yang menurut saya happy ya, tiba-tiba akhirnya harus rusak lah. Tapi saya udah bisa move on untuk sekarang ternyata saya baik-baik aja sama anak-anak. Kalau untuk pasangan sih enggak lah, sekarang saya fokusnya tahun ini mau healing dulu lah, mau happy-happy dulu sama anak-anak. Ya, Ijong kasasi karena anak dipersulit sama dia. Ijong itu mau masalah anak itu 50-50, sama-sama gitu loh. Ini kan dipersulit. Sehari berapa hari, tengok kemarin videonya anaknya ditarik-tarik kayak gitu. Itu nggak bener. Jadi Ijong memperjuangkan anaknya. Tuh loh. Berarti bukan indikasi balikan ya? Bulan atau ingin mempertahankan rumah tangga ya? Jauh bener lah, jauh bener. Ya enggak lah, udah cerai mereka. Tapi belum ingkrah, udah cerai tapi masih ada perlawanan hukum. Masih ada hak hukum si Ijong yang harus bisa dipakai untuk melawan. Sebenarnya yang Dena minta kan itu maunya dia gitu. Kalau sesuai sih nggak apa-apa. Aku sih sama sekali nggak keberatan gitu. Soalnya selama ini kan juga anak-anak nggak pernah kekurangan gitu. Tapi kalau nggak sesuai, ya bisa dipikir aja sendiri gitu. Makanya ini kita mau cari jalan tengah biar sesuai gitu loh. Karena yang diajukan itu ngada-ngada gitu. Asal sesuai aja mas.
gitu. Uang sekolah anak berapa sih? Jadi maunya saya kita bagi-bagi lah, misalnya 2 minggu di saya, 2 minggu di dia. Jadi setidaknya dia juga bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu loh, ya kan? Ngurusin anak, bangunin, nganterin les, ini itu, kerjain PR-nya gitu, komunikasi sama gurunya silahkan gitu loh. Jadi kalau sekarang di sini kan dia jemput sekolah, tiba-tiba pakai hashtag no drama, no pencitraan. Seperti seakan-akan kayaknya saya pencitraan. Kan saya hari-hari memang saya sama anak-anak, bukan pencitraan. Di sisi lain, terkait sikap Dena yang tidak ada habisnya untuk mengurusi kehidupan keponakannya, Benny Simanjuntak pun justru memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, Dena sebenarnya tidak dapat move on dari Ijong dan cinta mati terhadap dirinya. Di sisi lain, Dena pun juga mengaku bahwa ia dan keluarga sebenarnya juga merasa geram atas permasalahan yang tidak kunjung usai. Lantas, akankah perseteruan antara Jonathan Frizzy dan Dena Devanka akan berakhir dengan perdamaian? Atau justru keduanya akan semakin memanas, bahkan kembali masuk ke jalur hukum? Princess Polda Metro dalam rangka apa? Nggak, saya bantuin teman saya. Saya kan suka bantu orang. Makanya ponakan saya masalah, saya sangat bantu. Saya bantu orang, ada yang kena masalah tidak salah tapi ditahan. Jadi saya membantu aja supaya dia penangguhan gitu loh. Itu aja, saya membantu aja. Berarti bukan keterkaitan dengan Ijong? Tidak ada urusannya. Untuk Ijong sendiri sekarang seperti gimana sih Om menyikapinya Om? Ijong apa? Ijong nyantai-nyantai aja. Dena, Yeah. Dena itu nggak bisa move on aja kali. Artinya ya kenapa mesti dia cemburuin kalau dia mau pergi hangout rame-rame, kecuali dia lihat di kamar telanjang atau apa, ya dia bisa lah up ke itu, kita hancurin. Walaupun saya ponakan saya hajar gitu loh. Tapi kan enggak, ini kan dia clubbing rame-rame, duduknya juga masih berjauhan, minum bareng. Kenapa emang? Kenapa emang? Kan nggak ada masalah. Kenapa jadi taruh masalah gitu loh? Move on dong. Ya cinta mati. Saya selalu bilang gini ya, keluarga saya pun geram banget gitu loh. Ayo dong kita harus ngomong segala macam. Tapi saya bilang nggak apa-apa, biar saya aja yang ngomong gitu loh. Karena terlalu banyak orang yang bicara itu nanti kan jadinya blunder. Nah, jadi lebih blunder gitu loh. Biar satu orang melalui satu pintu yang bicara. Kita tuh sempat ada pertemuan keluarga, terus saya minta dari pihak sebelah sana juga untuk datang gitu ya. Tapi dari pihak sana nggak datang gitu orangnya gitu, dengan katanya alasan apa ini itu gitu. Jadi sebenarnya keluarga saya ayo silahkan, kalau ada masalah ya ngomong di depan, jangan di sosmed aja gitu loh, ya kan, silahkan ketemu, kan tahu rumah saya bukan bulan-bulanan lagi ya, kayaknya udah tahunan ya. Menurut saya kayak nggak ada habisnya, saya capek juga sih gitu loh, saya udah nggak mau lihat story-nya dia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.